Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 31 Maret. Hari ini kita bersama seluruh umat Katolik sedunia merayakan Hari Raya Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya kita bergembira, kita bersukacita, dan semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengagungkan hari ini dengan membangkitkan Putra-Mu dari alam maut yang membuka harapan hidup kekal bagi kami. Kami mohon, teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru yang Kau anugerahkan berkat kebangkitan Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 20 ayat 1-9. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia. Kita patut bersyukur dan merayakannya dengan penuh sukacita. Oleh penderitaan Kristus dan wafatnya di kayu salib, sukacita Paskah kebangkitan boleh dialami. Kita patut merayakan dengan penuh sukacita sambil berdoa bagi seluruh dunia, bagi semua umat manusia. Kita berdoa, semoga buah-buah penebusan dari Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus, boleh dialami dan dinikmati oleh semua orang. Kita berdoa, semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan terbitlah fajar harapan kehidupan baru oleh kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa sesuai dengan wujud Bapa Suci Paus Fransiskus untuk terciptanya persaudaraan dan perdamaian dunia, secara khusus untuk diakhirinya perang Rusia dan Ukraina, agar penderitaan rakyat dan masyarakat kedua negara itu segera berakhir dan perdamaian
boleh dibangun dan dialami kembali. Mari kita merayakan Paskah dalam roh dan semangat yang baru. Paskah dirayakan tidak hanya dalam upacara liturgis yang meriah di gereja, tapi juga harus dirayakan dalam realitas kehidupan yang konkret. Paskah juga harus diwartakan dan menjadi kesaksian hidup kita setiap hari. Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus mendorong kita dan memotivasi kita untuk membangun hidup kita masing-masing dan bersama-sama menuju kehidupan yang lebih baik, lebih rukun dan damai, lebih bersaudara, lebih adil dan sejahtera. Dalam seluruh kehidupan, setiap kegiatan dan aktivitas kehidupan kita hendaknya selalu dijiwai dan diresapi semangat Paskah itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, pengalaman Paskah para murid juga menjadi pengalaman iman kita yang mengajak kita agar terus memfokuskan hidup kita untuk mencari Tuhan dalam keseharian hidup, sehingga kita semakin mengasihi Tuhan, semakin peduli kepada sesama kita, dan semakin bersaksi lewat panggilan hidup kita masing-masing. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat Paskah. Semoga kebangkitannya menyelamatkan dan mengangkat martabat manusia. Nyanyian baru angkatlah, menyambut Kristus yang menang, yang disalibkan dan wafat, sekarang bangkit mulia, merintis jalan bahagia demi umat manusia. Janganlah takut hatimu, sebab telah bangkit Tuhanmu. Ingatlah akan sabdanya ketika di Galilea. Sesudah Tuhanmu wafat, tentulah bangkit mulia. Pergilah kamu segera, wartakan kabar yang benar, jadilah saksi baginya di hadap seluruh umatnya. Tunjukkan jalan yang benar menuju surga yang cerah. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.